Halo rekan-rekan traders, kali ini saya akan membahas pengaruh IHSG, pengaruh Pilpres terhadap IHSG ya. Jadi bentar lagi kita akan menyambut Pilpres. Jadi kita melihat historical data ya, angka yang bicara, data yang bicara, apa yang terjadi selama 1 tahun menjelang Pilpres. Jadi 1 tahun sampai dengan coblosan dan diketahui siapa kira-kira pemenangnya lah secara quick count gitu ya. Nah, jadi kita mulai dengan pemilu demokrasi pertama di mana rakyat bisa memilih ya, kalau tidak salah itu di tahun 2004. Jadi bisa memilih siapa presidennya gitu ya. Tahun 2004 diadakan pada bulan September 2004. Jadi di sini ini kita udah tahu nih kira-kira siapa pemenangnya. Nah, setahun ke belakang sampai dengan kita mengetahui siapa pemenangnya berdasarkan versi quick count itu pada 2004 IHSG naik sebesar kurang lebih 40% ya tahun 2004. Lalu kita menuju ke pemilu berikutnya tahun 2004 itu pemenangnya adalah Pak SBY ya. Lalu dilanjutkan pada 2009. Ya, 2009 itu kita pemilunya coblosan itu terjadi pada bulan Juli tahun 2009. Dan Anda perlu tahu bahwa sikon pada saat ini itu terjadi krisis global ya pada tahun 2008 market crash yang diakibatkan oleh subprime mortgage di Amerika Serikat berpengaruh ke market secara global, semua market itu terpengaruh dan kita mengadakan pemilu di bulan Juli tahun 2009. 1 tahun ke belakang kita tarik sampai dengan hari coblosan itu IHSG ternyata 1 tahun ke belakang sampai dengan hari coblosan itu IHSG naik 110%. Jadi naiknya banyak sekali. Ya, naiknya banyak sekali pada saat itu. Jadi pengaruhnya apa yang mempengaruhi kenaikan sebanyak ini? Ya salah satunya adalah recovery setelah crash besar ya di tahun 2008 karena crashnya bukan dari kita maka kita recovery duluan. Tapi kalau crashnya karena dari kita ya kitanya akan lambat recovery-nya. Tapi karena ini krisisnya berasal dari luar negeri yaitu Amerika, maka kita bisa recovery dengan baik karena pada saat itu pertumbuhan ekonomi kita tidak terganggu ya tidak berkontraksi parah. Jadi kita bisa recover dan sampai dengan hari coblosan itu kita naik 110%. Ya, hebat. Lalu pemilu berikutnya 2009 yang menang Pak SBY lagi ya. Yang berikutnya adalah pada 2014 ya, 2014 bulan April, 2014 bulan April. Nah, kalau kita track sekitar 1 tahun ke belakang dari lowest 1 tahun ke belakang itu sampai dengan hari coblosan, IHSG naik atau turun, kita lihat naik 25%. Jadi sudah 3 kali pemilu ini IHSG naik ya. Itu di 2014. Lalu pada 2019 pemilu diadakan pada bulan April juga tahun 2019. Kalau kita track dari lowest 1 year low sampai dengan hari coblosan itu IHSG naik kurang lebih sekitar 16%. Jadi Anda bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4 kali pemilu itu kalau kita lihat kecenderungannya bukan cenderungan lagi ya. 4 kali pemilu, empat-empatnya IHSG selalu berakhir dengan positif dari harga terendah 1 tahunnya sampai dengan menjelang kita mengetahui siapa presiden kita secara quick count seperti itu. Jadi bagus sebenarnya kalau tahun pemilu ya kan seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, saham-saham apa saja yang dalam 1 tahunnya itu naik signifikan? Nah, itu kan. Kita lihat dulu untuk tahun 2004. Tahun 2004, saham yang paling naik secara signifikan number one adalah LT, naik 500%. Kemudian ada Bumi Resource,
Bakri Brothers, BNBR, lalu ada Inco, Trim, Tins, United Tractor, ISAT, Tekim, Elsip, INKP, dan selanjutnya. Anda bisa lihat di sini yang naik nomor 1, 2, dan 3 ada dari satu grup yang sama yaitu grup Bakri. Kemudian pada tahun 2009 itu number one-nya, top gainers-nya adalah energi. Ya, nomor 2 LT, nomor 3 Bumi, nomor 4 Dewa. Ya, lalu ada Hexa, ada BKSL, ada Bakri Sumatera Plant Station, WNSP, Bakri Telekom, Bitel, ya, di situ. Anda bisa lihat, jadi benang merahnya pun Anda sudah mulai jelas sedikit. Tahun 2009, kita menuju pemilu berikutnya 2014. Nomor satunya Cowell Property, kemudian ada The Net. The Net ini perusahaan investasi yang berinvestasi ke banyak perusahaan consumer good dan retail juga. Jadi Indomaret itu dibeli sama The Net, ya. The Net pemegang saham Indomaret. Kemudian ada Padi, LPLI, Baja, Elsa, Plus, CMNP. Ya, dan selanjutnya. Kemudian di 2019, 2019 itu yang naik INDR, ini kalau INDR kalau nggak salah chemical atau tekstil ya, chemical kalau nggak salah. Kemudian ada Friend, CSIS, Mina Padi, Sima, Asa, Aba, SMCB, Masa, Mainwood, dan selanjutnya. Anda bisa lihat di sini bahwa dua pemilu pertama itu gampang sekali ya ditarik benang merahnya. Ya, jadi 2004 dan 2009 itu benang merahnya adalah grup Bakri yang main. Ya, grup Bakri yang main. Kemudian di 2014 dan 2019 saya tidak menemukan benang merahnya. Kalau saya ya, mungkin Anda bisa menemukan benang merahnya. Coba tulis di kolom komen. Kira-kira benang merahnya apa? Persamaannya apa di pemilu 2014 ini, kemudian di 2019, ya kan? Persamanya apa? Lalu dari 4 pemilu ini, sektor apa yang jelas sekali terlihat dia akan memberikan gain seperti itu ya, secara sektoral. Ya mungkin Anda lebih jeli daripada saya, coba sampaikan di kolom komentar. Jadi sama-sama membantu pemirsa yang lain juga, yang seperti itu. Jadi intinya adalah tahun pemilu itu adalah tahun yang baik, di mana ISG selalu berhasil eh, positif dalam 1 tahun terakhir. Gitu. Tinggal sekarang kita melihat sektor apa nih kira-kira yang berpotensi untuk memberikan profit. Kemudian untuk saham nih ya, saham itu yang saya ingat benar-benar itu adalah pada pemilu 2014, di mana Pak Jokowi ini kan waktu kampanye sudah selalu menyerukan infrastruktur, infrastruktur, infrastruktur. Jadi pada 2014 itu setelah Pak Jokowi dinyatakan menang ya secara quick count, beberapa minggu setelahnya, nah Anda bisa lihat di sini, beberapa minggu setelahnya Wika rally ya, naik berapa persen nih? 2014 itu April ya. Oke. Jadi sejak 2014 April sampai dengan akhir tahun itu Wika naik 83%. Kemudian ada lagi yang berikutnya Waskita. Ya, saya ingat betul itu waktu itu dari bulan April, anggap aja kita ambil dari low-nya ini ya. Sampai dengan akhir tahun itu naik sekitar 188%. Waskita, luar biasa. Kemudian ada PTPP. PTPP sejak April 2014 hingga akhir tahun naik kurang lebih 100%. Waduh, yang terakhir ada Adikarya. Ya, Adikarya 2014 bulan April sampai dengan akhir tahun sideways. Ya, cuma intinya pada saat itu saya ingat sekali saham-saham konstruksi itu yang paling besar volume transaksinya untuk ukuran second liner ya. Jadi mereka itu bukan super big cap. Jadi masuk kategori second liner, tapi value transaksinya itu besar-besar. Ya, karena banyak sekali mereka menggunakan mereka naik dibarengi dengan ibaratnya hegemoni atau sukacita, euforia bahwa yang menang adalah ingin menfokuskan anggaran pemerintah pada sektor
konstruksi ataupun pembangunan ya, infrastruktur seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi adalah satu, untuk tahun pemilu itu positif. Kedua, kita bisa lihat apa janji kampanye dari masing-masing calon presiden ini, ya. Dan yang ketiga adalah tolong Anda bisa nggak menemukan benang merah dari 4 pemilu sebelumnya, sektor apa yang paling menarik, yang selalu hadir ya, paling nggak dalam top 5 atau top 10 top gainers dari masing-masing pemilu ini, ya. Coba kalau Anda menemukan benang merahnya, kita diskusilah di kolom komentar supaya bisa cuan bareng nih, ya, dengan semua penonton setia dari channel saya. Oke, itu saja dari saya terkait ibaratnya apa pengaruh Pilpres terhadap IHSG. Sampai jumpa di video berikutnya.